Bab 141 Kau tak punya kesempatan. Di lapangan, Huang Xiaolong memandang Xia Heguang. Xia Heguang mengangguk dan berkata, kita bisa mulai sekarang. Huang Xiaolong mengepalkan tangannya ke arah Fang Yu dan berkata, Fang Yu, tolong beri aku beberapa saran. Fang Yu berdiri di sana tanpa ekspresi apapun. Orang ini, dia tidak punya sopan santun sama sekali. Xia Weiyu berkata dengan tidak puas di samping. Ayo, Letnan Jenderal, hancurkan dia. Pada saat ini, sekelompok prajurit elit bersorak untuk Huang Xiaolong secara serempak. Mendengar suara sekelompok orang ini, Xia Weiyu menjadi bersemangat dan mulai berteriak juga. Saudara Xiaolong, kamu harus menghajar Fang Yu sampai babak belur dan membantu kami membalas dendam. Dengan sorak-sorai dari sekelilingnya, Huang Xiaolong yang sudah merasa menang, tak dapat menahan senyum menggoda. Sejak Fang Yu setuju untuk bersaing dengannya, dia menjadi batu loncatannya. Awalnya, Huang Xiaolong khawatir Xia Heguang akan menemukan seseorang yang lebih baik darinya, tetapi pada akhirnya, Xia Heguang memilih Fang Yu, yang sebenarnya merupakan hal baik baginya. Sekarang, selama dia mengalahkan Fang Yu, dia dapat mengamankan posisinya sebagai kapten kompetisi ini. Huang Xiaolong menatap Fang Yu, tatapan matanya perlahan berubah menyeramkan. Hari ini, dia tidak hanya ingin mengalahkan Fang Yu. Demi menegakkan kekuasaannya, dia harus menggunakan cara yang menggelegar untuk memberi pelajaran berat pada Fang Yu, atau bahkan melukai Fang Yu dengan serius. Lagi pula, dia tidak menyukai Fang Yu. Tingkat kultivasi pria ini tidak terlalu tinggi, dan dia tidak terlalu tua, tetapi dia selalu bertindak seperti orang yang tenang dan dewasa. Ketika dia tengah berpikir, ledakan momentum meledak dari Huang Xiaolong. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya ditekan oleh alam kultivasi dan memiliki keuntungan dalam keterampilan bertarung. Huang Xiaolong berkata dengan suara dingin saat semburan energi sejati berwarna putih muncul dari tubuhnya. Melepaskan energi sejati adalah keterampilan yang hanya dapat dilakukan oleh ahli bela diri. Melihat kabut putih menyelimuti Huang Xiaolong, anggota tim elit di dekatnya menjadi gempar. Tampaknya Letnan Jenderal serius tentang hal ini. Di awal saja, dia sudah menunjukkan kekuatan seorang Grandmaster. Anak itu sudah tamat. Letnan Jenderal pasti tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Lebih baik melumpuhkan orang ini. Aku paling benci orang yang punya koneksi seperti ini. Pelankan suaramu. Akan merepotkan jika Marsekal mendengarnya. Setelah melihat Huang Xiaolong melepaskan kekuatannya, anggota tim elit saat kompetisi dimulai. Jelas saja, Huang Xiaolong tidak ingin memberi Fang Yu kesempatan ini. Fang Yu berbalik ke samping dan sosoknya bergerak ke kanan seperti hantu. Pukulan Huang Xiaolong meles. Yu tampaknya telah mengantisipasinya. Dia minggir dan dengan mudah menghindari pukulan kait Huang Xiaolong. Ekspresi Huang Xiaolong sedikit berubah. Kecepatan pukulannya telah mencapai batas, tetapi Fang Yu benar-benar menghindari dua serangannya berturut-turut. Kok Fang Yu bisa begitu lincah? Huang Xiaolong menggertakkan giginya, dan auranya meledak lagi. Dia mengumpulkan bola energi sejati di tangannya dan meledakkannya ke arah Fang Yu. Fang Yu menendang kakinya dan menghindar ke samping. Serangan ini meleset lagi. Ledakan. Sebuah pohon yang tidak jauh dari situ tertimpa dan patah dengan suara keras. Pada saat ini, Fang Yu sudah berdiri di belakang Huang Xiaolong. Apakah ini yang kau sebut keterampilan bertarung? Terlalu lambat, kan? Akan lebih baik jika nama Tiger Fish diubah menjadi Catfish. Fang Yu tersenyum tipis. Dada Huang Xiaolong terbakar amarah saat dia mendengar sarkasme Fang Yu. Otot-ototnya menegang, urat-urat di dahinya menonjol, dia berbalik dan meninju perut Fang Yu dengan pukulan penuh energi sejati yang terkondensasi. Fang Yu menghindari pukulan itu dengan bergerak ke samping dengan cara yang aneh. Kamu, sungguh tidak bisa melakukan itu. Fang Yu tersenyum. Huang Xiaolong meraung marah, hampir marah. Dia menyerang beberapa kali berturut-turut, menggunakan 70% hingga 80% kekuatannya. Tetapi Fang Yu menghindari setiap serangan. Rasanya seperti meninju kapas, sangat tidak nyaman. Terutama karena Fang Yu terus-menerus mengejeknya, itu membuatnya kehilangan akal. Fang Yu, ini adalah pertandingan tanding. Apa gunanya bersembunyi sepanjang waktu? Jika kamu punya nyali, datanglah dan lawan saudara Xiaolong secara langsung. Xia Weiyu di samping sangat marah hingga dia melompat-lompat dan berteriak keras.
Saat dia memimpin, anggota tim elit juga mulai berteriak. Tepat sekali. Siapa yang akan terus menghindar saat pertandingan sparring? Saya belum pernah melihat orang bersembunyi saat berkelahi dengan orang lain. Apa bedanya dia dengan tikus? Tikus juga pandai menghindar. Dia bahkan tidak punya keberanian untuk bertarung secara langsung. Bagaimana dia bisa menjadi kapten kita? Semua orang dipenuhi amarah dan melotot ke arah Fang Yu. Setelah mendengar suara orang-orang ini, Huang Xiaolong menjadi jauh lebih tenang. Dia menatap Fang Yu dan berkata dengan nada sarkastis, "Fang Yu, kau dengar itu? Apa yang kau lakukan sekarang hanya akan membuat semua orang memandang rendah dirimu. Jika kau punya rasa malu, lawan aku langsung. Jangan terus menghindar." Fang Yu mengangkat bibirnya sedikit dan berkata, "Jadi selama pertandingan sparring, bahkan menghindar pun tidak diperbolehkan. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal?" Ekspresi Huang Xiaolong membeku sesaat, lalu dia tersenyum ganas dan berkata, "Jadi, kau ingin bertarung langsung denganku? Ini bukan perkelahian, aku hanya akan menunjukkan kepadamu, apa yang disebut kekuatan kasar," kata Fang Yu. "Oh, ayo, aku juga akan menunjukkan kepadamu apa artinya melepaskan energi sejatimu dan apa artinya menjadi seorang master." Huang Xiaolong berteriak dingin, dan aura kuat keluar dari tubuhnya. Semua orang merasakan kekuatan mengerikan berkumpul, dan daun-daun di pohon-pohon di sekitarnya berkibar kencang. Apakah ini kekuatan sejati Huang Xiaolong? Menakutkan sekali. Semua orang tampak terkejut. Bahkan mata Xia Heguang bersinar terang saat ini. Mungkin, membiarkan Huang Xiaolong memimpin tim juga merupakan pilihan yang baik. Dengan kekuatan yang telah ditunjukkannya, dia mungkin dapat memimpin daerah militer Jiangnan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Adapun Fang Yu, sejauh ini, Xia Heguang benar-benar belum melihat titik terang apapun dalam diri Fang Yu. Selain kelincahannya, Fang Yu belum memperlihatkan kekuatan apapun. Mungkinkah saya memang salah? Xia Heguang sedikit mengernyit dan menyentuh jenggotnya. Pada saat ini, Xia Weiyu yang berdiri di samping, wajahnya memerah karena kegembiraan. Inilah saudara Xiaolong yang paling kuat dalam pikirannya. Alasan mengapa dia menyukai Huang Xiaolong adalah karena bakatnya dalam seni bela diri dan karakternya yang pekerja keras dan gigih. Ledakan. Saat aura Huang Xiaolong terus tumbuh, beberapa pohon yang tidak jauh tidak dapat menahan tekanan dan roboh. Huang Xiaolong belum bergerak, tapi aura yang keluar dari tubuhnya telah menyebabkan guncangan hebat. Jika dia mengambil inisiatif menyerang, siapa yang tahan? Wajah semua orang ngeri, dan ketika mereka melihat Fang Yu lagi, hanya ada simpati dan belas kasihan di mata mereka. Pada saat ini, Fang Yu mengepalkan tangan kanannya. Saat berlatih tanding, Anda bisa menggunakan lebih sedikit benda-benda mewah tersebut. Fang Yu berkata dengan tenang, melakukan hal itu tidak memiliki arti khusus selain mengejutkan para penonton. "Apa, katamu?" Mata Huang Xiaolong memerah saat dia berkata, "Kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya. Sayangnya, Anda tidak mempunyai kesempatan." Pada saat ini, Fang Yu meninju Huang Xiaolong. Wajah Huang Xiaolong sedikit berubah dan dia mengangkat tangannya untuk membela diri. Meskipun pukulan Fang Yu tampak ringan, kecepatan pukulannya sangat cepat. Ledakan. Pukulan ini mengenai tepat di dada Huang Xiaolong. Bab 142 Gurulong keluar dari pengasingannya. Energi sebenarnya yang melilit tubuh Huang Xiaolong hancur hampir seketika. Huang Xiaolong terbang seperti layang-layang yang talinya putus, mendarat lebih dari 50 meter jauhnya, dan berguling beberapa kali sebelum berhenti. Terjadi keheningan mematikan di mana-mana. Tak seorang pun bereaksi terhadap apa yang terjadi. Baru setelah Huang Xiaolong memuntahkan darah dan menjerit, orang-orang pun tersadar. Fang Yu mengalahkan Huang Xiaolong hanya dengan satu pukulan. Apakah ini sesuatu yang nyata dan terjadi? Semua orang membuka mata lebar-lebar dan menatap Fang Yu yang berdiri di lapangan, hanya dengan ketidakpercayaan di mata mereka. Huang Xiaolong sudah jelas memperlihatkan ketangguhannya, tapi Fang Yu hanya menggunakan pukulan biasa untuk mengirim Huang Xiaolong terpental puluhan meter jauhnya. Bagaimana ini mungkin? Apakah ini Huang Xiaolong yang berakting bersama Fang Yu? Semua orang memandang Huang Xiaolong, hanya untuk mendapati wajahnya berlumuran darah dan dia meratap. Jika ini benar-benar kolaborasi akting, maka akting Huang Xiaolong terlalu realistis. Saudara Xiaolong,
Xia Weiyulah yang bereaksi pertama dan berlari cepat. Fang Yu menatap tinjunya, lalu menatap Xia Heguang dan berkata, "Maaf, aku tidak mengendalikan kekuatanku dengan baik, tetapi dia seharusnya tidak terluka parah. Dia hanya perlu berbaring paling lama 10 hari." Xia Heguang menatap Fang Yu, tak bisa berkata apa-apa. Dia telah mendengar tentang kekuatan Fang Yu, tetapi dia masih terkejut ketika melihatnya dengan matanya sendiri. Satu-satunya orang yang bisa tetap tenang adalah Xia Tinghe. Dibandingkan dengan cara yang dia gunakan untuk membunuh kedua pembunuh hari itu, cara Fang Yu hari ini dianggap ringan. "Apakah ada hal lain yang perlu saya lakukan? Bisakah saya pergi sekarang?" Fang Yu bertanya. Bagaimanapun, Xia Heguang telah melihat banyak hal, jadi dia cepat pulih dan menjawab, "Tuan Fang, Anda masih perlu memilih 8 anggota tim lagi." "Oh, saya hampir lupa." Fang Yu berkata sambil berbalik dan menatap sekelompok prajurit elit yang duduk di tanah. Pada saat ini, anggota tim elit ini juga membuka mata lebar-lebar dan menatap Fang Yu. "Siapa yang ingin berpartisipasi dalam kompetisi ini? Angkat tanganmu." Fang Yu bertanya. Semua orang tersadar kembali ke dunia nyata oleh suara Fang Yu dan saling memandang dengan bingung. Mereka tadi memandang rendah Fang Yu, tetapi sekarang mereka hanya merasakan sakit yang membakar di wajah mereka. Namun, menghadapi pertanyaan Fang Yu, mereka tidak berani mengungkapkan pendapat mereka dengan mudah. Bagaimanapun, mereka semua adalah pasukan elit Huang Xiaolong. Sekarang setelah Huang Xiaolong dikalahkan oleh Fang Yu, mereka segera melemparkan diri ke pelukan Fang Yu, tampak tidak memiliki prinsip moral sama sekali. Tidak ada yang mau pergi. Fang Yu bertanya lagi. Pada saat ini, tidak seorang pun yang berani mengemukakan pendapatnya. Letnan Jenderal Huang Xiaolong juga akan berada di tim. Tuan Fang akan menjadi kapten dan Letnan Jenderal Huang Xiaolong akan menjadi wakil kapten. Mereka semua adalah atasan, dan kalian harus mematuhi perintah mereka. Xia Heguang berkata dengan suara yang dalam. "Lupakan saja, tidak masalah siapa yang kita pilih. Bantu aku memilih satu. Aku pergi dulu," kata Fang Yu. Wajah Xia Heguang sedikit berubah, dan dia berkata, "Tuan Fang, kompetisi ini sangat penting, harap serius." "Justru demi keseriusan, aku membiarkanmu memilih. Kalau terserah aku akan memilih secara acak," kata Fang Yu. Xia Heguang merenung sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Baiklah, kalau begitu, aku akan membantumu memilih anggota tim yang tepat." Setelah berkata demikian, dia menoleh ke arah Xia Tinghe di sampingnya dan berkata, "Tinghe, bantu aku mengantar Tuan Fang pergi." "Baiklah, baiklah." Xia Tinghe setuju sambil menundukkan kepala. Di bawah tatapan semua orang, Fang Yu dan Xia Tinghe meninggalkan kompleks Xia Heguang. Setelah Fang Yu pergi, Xia Heguang melirik Huang Xiaolong yang tergeletak 50 meter jauhnya. Pada saat ini, Xia Weiyu sedang menyeka air matanya. "Baiklah, sebaiknya kau segera mencari seseorang untuk mengirim Letnan Jenderal Huang Xiaolong ke rumah sakit militer." Xia Heguang menghela nafas dan berkata. Duduk di dalam jeep, Fang Yu memandang pemandangan di luar jendela. Xia Tinghe diam-diam menatap Fang Yu, matanya yang indah bersinar dengan cahaya aneh. Dia masih sangat muda, bagaimana dia bisa begitu kuat? Siapa dia? Dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa tetap tidak dikenal? Xia Tinghe memiliki 1000 pertanyaan dalam benaknya. Ngomong-ngomong, bukankah aku sudah bilang padamu terakhir kali untuk tidak memberi tahu siapapun tentang apa yang kau lihat hari itu? Sepertinya kau tidak mendengarkan kata-kataku. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba berbicara. Wajah Xia Tinghe menjadi pucat. Dia menatap Fang Yu yang tampak tersenyum, lalu berkata dengan suara gemetar, "Ya, kakek yang bertanya padaku. Siapapun yang bertanya padamu, kau tidak boleh memberi tahu siapapun. Aku orang yang menepati janjiku. Bukankah waktu itu aku sudah bilang, kalau kau memberi tahu siapapun, aku akan memastikan kau akan berakhir seperti kedua pembunuh itu," kata Fang Yu sambil menyipitkan matanya. Tidak, Xia Tinghe sangat takut hingga wajahnya menjadi pucat dan dia hampir menangis. "Kaulah yang pertama kali mengingkari janjimu, jadi jangan salahkan aku," Fang Yu berkata dengan dingin. Mata Xia Tinghe memerah dan dia menangis terseduh-seduh, berkata, "Aku benar-benar tidak bermaksud mengatakan itu. Jangan bunuh aku." Melihatnya seperti ini,
Fang Yu tahu bahwa dia benar-benar takut, jadi dia berhenti menggodanya dan berkata, lupakan saja kali ini. Bagaimanapun, kita telah mencapai kesepakatan dengan kakekmu. Xia Tinghe menghela napas lega dan mengangguk berulang kali. Melihat Xia Tinghe tampak seperti baru saja lolos dari bencana, Fang Yu merasa sedikit lucu. Menyenangkan sekali menakut-nakuti anak-anak nakal ini sekali-sekali. Setelah kembali ke komunitas Lijiang, Fang Yu menerima telepon dari Ji Rumei. Tuan Fang, terima kasih banyak atas bantuan Anda. Kami telah mencapai rencana awal dengan Nona Qin. Nada bicara Ji Rumei sangat gembira. Setelah mencapai kerjasama dengan cabang Jiangnan keluarga Qin yang diwakili oleh Qin Yimo, kemunduran keluarga Tang dan keluarga Ji berbalik. Dengan keluarga Qin sebagai dukungan, keluarga Zheng tidak lagi menjadi raksasa. Selanjutnya, keluarga Ji dan keluarga Tang hanya perlu melakukan sedikit publisitas, dan mereka akan segera dapat membawa kembali banyak mitra tersebut. Bahkan jika mitra tersebut tidak kembali, akan ada banyak perusahaan baru yang ingin bergabung dengan keluarga Tang dan Ji. Lagi pula, jika keluarga yang mendominasi Jiangnan sendirian, keuntungannya akan didistribusikan secara tidak merata. Terlebih lagi, di belakang keluarga yang berdiri keluarga Zheng, yang merupakan keluarga dari Huai Bei. Keluarga yang diwakili oleh Yang Yinzu adalah keluarga dari Jiangnan. Membelot ke keluarga Zheng adalah tindakan tercela. Fang Yu tidak tertarik dengan pertarungan bisnis ini dan berkata, itu adalah keputusan Qin Yimo sendiri. Jika kamu ingin berterima kasih kepada seseorang, kamu harus berterima kasih kepada Qin Yimo. Tanpa bantuan Tuan Fang, kami tidak akan bisa menghubungi Nona Qin. Tuan Fang, peran Anda dalam hal ini sangat penting. Rumei dan keluarga Ji pasti akan mengingat kebaikan Anda, kata Ji Rumei penuh rasa terima kasih. Baiklah, traktir aku makan saja kalau kamu ada waktu. Fang Yu berkata dan menutup telepon. Pada malam harinya, Fang Yu menerima pesan dari Liu Lianxia. Dia telah berhasil membantu Fang Yu menantang daftar gelap, dan sekarang postingan yang dia publikasikan telah dilihat hampir 10.000 kali dan menerima hampir 1.000 balasan. Apakah kamu ingin melihat balasannya? Liu Lianxia bertanya dengan ragu-ragu. Sore ini, dia melihat sekilas balasan postingan itu dan merasa terkejut. Hampir setiap balasan adalah ancaman pembunuhan. Ancaman pembunuhan ini tidak datang dari orang lain, tetapi dari para pembunuh dan tentara bayaran di daftar gelap. Tidak mungkin menghitung berapa banyak darah dari begitu banyak orang yang ada di tangan orang-orang ini. Itu tidak perlu. Kau hanya perlu membantuku mengawasi kapan orang-orang kuat datang ke kota Jianghai, kata Fang Yu. Dalam beberapa hari berikutnya, Fang Yu merasakan kedamaian dan ketenangan yang telah lama hilang. Situasi keluarga Tang dan keluarga Ji telah terbalik. Mereka bekerja sama dengan Qin Yimo untuk mendapatkan kembali posisi dominan dan menarik berbagai perusahaan di Jiangnan untuk bergabung. Adapun di distrik militer, setelah Fang Yu menjatuhkan Huang Xiaolong dengan satu pukulan, tidak ada suara dari mereka untuk beberapa saat. Setelah diancam oleh Fang Yu, Xia Tinghe tidak berani menimbulkan masalah bagi Fang Yu lagi. Kehidupan Fang Yu kembali normal dan dia pergi ke kebun sayur untuk menyiramnya keesokan harinya. Di bagian barat Jiangnan, terdapat sebuah gunung tinggi dengan sebuah gua di bawah gunungnya. 6 prajurit berjubah hitam berdiri di luar gua. Mereka adalah murid paling elit Longmen dan telah menjaga di sini selama hampir 1,5 bulan. Guru mereka, Guru Long, sedang menyendiri di dalam gua. Tidak ada suara di dalam gua itu selama 1,5 bulan terakhir. Tidak ada yang tahu bagaimana situasi Guru Long saat Guru Long telah menginstruksikan agar tidak seorang pun diizinkan memasuki gua untuk memeriksa kondisinya setidaknya selama 2 bulan. Waktu tersisa kurang dari setengah bulan. Jika Guru Long tidak keluar saat itu, dia mungkin akan berada dalam bahaya besar. Memikirkan hal ini, keenam murid tidak dapat menahan perasaan sedikit berat. Saat itu tengah hari dan matahari bersinar cerah. Patah. Tiba-tiba terdengar suara samar-samar di dalam gua. Keenam murid itu tertegun, lalu berbalik dan melihat ke dalam gua. Ledakan. Pada saat itu, terdengar suara keras. Jauh di dalam gua, ada cahaya keemasan yang cemerlang. Hahaha, ini adalah ranah martial honor. Aku, Guru Long, akhirnya memasuki ranah martial honor. Terdengar tawa dari dalam gua. Bab 143 semuanya sudah berakhir. Aura megah terpancar dari gua itu.
Guru telah keluar dari tempat peristirahatan. Keenam murid itu memandang ke dalam gua dengan ekspresi gembira di wajah mereka. Sesaat kemudian, cahaya keemasan memancar keluar dari gua yang gelap itu. Suatu sosok melayang di udara di luar gua. Keenam murid itu semua mengangkat kepala dan menatap sosok di udara itu dengan tatapan penuh hormat. "Selamat, Guru, karena telah memasuki ranah kehormatan bela diri." Keenam murid itu berteriak serempak. Guru Long berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, melirik keenam murid di bawah, dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih atas kerja keras kalian selama ini. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk melayani guru." Keenam murid itu membungkuk bersama. "Hahaha, setelah gurumu memasuki ranah martial honor, aku akan terus mengembangkan Longmen, dan kalian semua akan menjadi penerima manfaatnya." Guru Long tertawa keras ke arah langit dan berkata. Saat Guru Long tertawa, auranya terus melonjak. Murid-murid di bawah semuanya merasakan tekanan yang menyesakkan dada menekan mereka. Sosok Guru Long semakin tinggi dan tinggi, perlahan-lahan naik hingga ketinggian hampir 100 meter. "Para murid, guru kalian akan kembali ke Longmen, kalian harus mengikutinya." Meski jaraknya jauh, suara Guru Long bagaikan guntur dan menembus telinga keenam murid itu. Detik berikutnya, Guru Long di udara bergegas maju. Terdengar raungan naga yang panjang. Jejak emas tertinggal di langit. Kalau Anda perhatikan baik-baik, Anda dapat melihat tubuh naga emas ini. "Saya khawatir seni naga ilahi guru telah mencapai level tertinggi." Seorang murid berkata dengan kaget dan mata terbelalak. "Saya bahkan merasa bahwa saat guru berbicara, ada aura kuno dan mulia yang menyertainya. Saya hampir berlutut untuk menyembahnya tadi." Kata murid lainnya, "Tuan, sekarang sudah menjadi naga raksasa sungguhan. Gerbang naga kita benar-benar akan segera bangkit." Para murid menatap lintasan naga emas di langit, wajah mereka dipenuhi kekaguman. Huaibei, Longmen. Hampir 300 pengikut berkumpul di ruang terbuka di depan sekte tersebut. Guru Long berdiri di panggung tinggi, memandangi ratusan murid di bawah dengan senyum tipis di wajahnya. "Hari ini, kami, Longmen, kembali ke Jiangnan," kata Guru Long, suaranya bagaikan guntur. Longmen awalnya tergabung dalam sebuah sekte di Jiangnan, namun Guru Long yakin bahwa lingkungan kultivasi di Jiangnan tidak sebaik di Huaibei, jadi ia memindahkan sekte tersebut ke Huaibei. Namun kini, Guru Long telah berhasil menerobos ke ranah martial honor. Sudah waktunya untuk kembali. Sebagai orang pertama yang memasuki ranah kehormatan bela diri di dunia seni bela diri Jiangnan dalam hampir 100 tahun, ia harus kembali dan menerima kemuliaan yang layak diterimanya. Selain itu, dia memiliki hal penting yang harus dilakukan ketika dia kembali ke Jiangnan. Itu untuk memulihkan reputasi Longmen dan membalaskan dendam Guyan dan Yang Jian. Dia ingin membunuh Fang Yu dengan tangannya sendiri dan menggunakan darah Fang Yu untuk mengenang Guyan. Dia juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kewibawaannya dan membuat Longmen terkenal sepenuhnya. Tuan itu perkasa, dan Longmen luar biasa. Hampir 300 murid berteriak serempak. Kebun sayur. Fang Yu berjongkok di tanah, menyipitkan mata pada sayuran di depannya. Wajahnya serius dan alisnya berkerut, seolah-olah dia sedang menghadapi kesulitan besar. Sayuran hijau di depanku memiliki beberapa retakan kecil pada daunnya. Ada cacing. Bukan hanya satu sayuran, tetapi semua sayuran di seluruh kebun diserang serangga. Bagaimana ini bisa terjadi? Fang Yu memeriksa sayuran di depannya dan menemukan bahwa tidak hanya daunnya tetapi bahkan akar sayuran itu pun berlubang karena digigit serangga, dan ada juga kotoran yang ditinggalkan oleh serangga. Kutu daun. Melihat lubang cacing ini, wajah Fang Yu berubah muram. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Sayuran di kebun sayur ini semuanya berlubang akibat serangga. Mungkin karena beberapa hari terakhir ini sering turun hujan gerimis, sehingga tanah menjadi terlalu lembab dan sayuran ditanam terlalu rapat sehingga menjadi sarang kutu daun. Apa yang harus kita lakukan dalam situasi ini? Semprotan pestisida? Tidak, sayur-sayuran ini untuk dimakan Fang Yu sendiri, jadi pasti hijau dan sehat. Jika dia ingin menggunakan pestisida, dia sebaiknya pergi ke pasar sayur dan membelinya. Tanpa pestisida, kita hanya bisa menanam semua sayuran hijau dan menanamnya kembali. Bahkan tanah pun perlu direnovasi. Yang lebih penting, Fang Yu tidak tega berpisah dengan sayuran hijau ini.
Beberapa hari yang lalu mereka hijau dan penuh vitalitas, tetapi sekarang saya harus menanam semuanya. Bagaimana saya dapat menanggungnya? Tepat ketika Fang Yu sangat tertekan, deru mesin terdengar dan sebuah Hummer berhenti di depan kebun sayur. Aku baru saja pergi ke rumahmu untuk mencarimu, tetapi ternyata kamu tidak ada di rumah. Benar saja, kamu ada di sini lagi. Qin Yimo, mengenakan pakaian kasual, berjalan ke kebun sayur. Fang Yu sedang dalam suasana hati yang buruk saat ini dan mengabaikan Qin Yimo. Qin Yimo membubuhkan sedikit riasan di wajahnya, yang membuatnya tampak sangat menawan. Namun, ekspresinya sangat serius, alisnya berkerut erat, dan dia tampak sangat sedih. Fang Yu, aku ingin memberitahumu berita penting. Qin Yimo berkata dengan suara yang dalam. Fang Yu menatap sayuran di tanah dan tidak berkata apa-apa. Guru Long telah keluar dari pengasingannya. Dia telah berhasil menembus ranah martial honor. Sekarang, dia kembali ke Jiangnan. Qin Yimo menatap Fang Yu dan berkata dengan berat. Guru Long pernah menyatakan perang terhadap Fang Yu di Danau Yuexin. Sekarang setelah dia benar-benar keluar dari pengasingannya, Fang Yu pasti menjadi target utamanya. Musuh setingkat martial honor bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Di seluruh Tiongkok, mereka yang mampu menerobos ranah kehormatan bela diri adalah tokoh-tokoh terkenal dan bergengsi. Dan di Jiangnan, tidak ada orang kuat di tingkat kehormatan bela diri selama lebih dari 100 tahun. Sekarang aku punya dua rencana. Rencana pertama adalah aku akan mengirimmu ke keluarga Qin. Di bawah perlindungan keluarga Qin, Guru Long tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Rencana kedua adalah mulai sekarang, kau akan menunjukkan dirimu sebagai Dao Tian dan tetap di sisiku. Dengan begitu, Guru Long tidak akan pernah bisa menemukanmu. Pilihan mana yang Anda pilih? Qin Yimo menatap Fang Yu dan bertanya. Pada saat ini, Fang Yu tampak putus asa. Bagaimanapun juga, dia masih seorang pemuda yang usianya masih di bawah 20 tahun. Tidak ada gunanya berpura-pura dewasa di waktu lain. Ketika menghadapi momen kritis seperti itu, dia akan tetap merasa panik. Namun, meskipun Fang Yu menunjukkan sifat pemalunya, Qin Yimo tidak meremehkannya. Sebaliknya, dia merasa Fang Yu lebih seperti orang normal. Fang Yu, jangan terlalu khawatir. Selama kamu memilih, dia sepertinya sangat ingin bertemu denganmu, kata Qin Yimo. Lebih baik Menden berkata dengan marah. Fang Yu tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, tidak perlu membicolong yang telah memasuki ranah martial honor, dia masih terlihat begitu tenang. Dengan kata lain, dia tidak tahu di antara semua keluarga seni bela diri utama di ibu kota, tidak ada yang lebih mengerikan daripada Fang Yu. Setelah berpikir sejenak, Qin Yimo berkata, karena kamu merasa mampu menghadapi Guru Long, aku tidak akan bertanya lagi tentang masalah ini. Namun, jika kamu menemui kesulitan, kamu selalu bisa datang kepadaku. Saya dalam masalah sekarang, bisakah Anda membantu saya? Fang Yu menoleh dan bertanya. Kesulitan apa? Qin Yimo tercengang. Apakah Anda punya cara untuk menyelamatkan sayuran yang digigit serangga? Fang Yu bertanya dengan tulus. Ekspresi Qin Yimo membeku, lalu dia menarik napas dalam-dalam, menahan keinginan untuk mengumpat, dan berbalik. Kenapa kamu pergi? Kalau kamu bisa menyelamatkan sayuran ini, aku bisa memberimu dua. Fang Yu berteriak di belakangnya. Bab 144 Longmen, kembali ke Jiangnan. Keesokan harinya, di Nandu, di Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan. Ada lebih dari selusin orang berjubah putih duduk di meja panjang di ruang konferensi. Orang-orang ini merupakan pemimpin utama Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan dan juga pembuat aturan di dunia seni bela diri Jiangnan. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah tokoh inti dari seluruh dunia seni bela diri Jiangnan. Bahkan keluarga seni bela diri besar di Jiangnan harus mematuhi peraturan yang mereka tetapkan, jika tidak mereka akan diberi sanksi oleh Asosiasi Seni Bela Diri. Duduk di kursi pertama adalah seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih. Dia adalah Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan, Kong Cheng. Biasanya, kecuali jika keputusan yang sangat penting perlu dibuat, banyak eksekutif senior tidak akan muncul pada saat yang bersamaan. Namun hari ini, mereka tidak perlu membuat keputusan apapun. Mereka hanya diam menunggu seseorang datang. Dia di sini. Setelah beberapa saat, Kong Cheng berdiri. Belasan eksekutif senior lainnya semuanya sedikit mengubah ekspresi dan berdiri. Detik, tik, tik.
Terdengar suara langkah kaki di luar ruang rapat. Sesaat kemudian, seorang lelaki tua berjubah hitam, ditemani dua pemuda berjubah hitam, muncul di pintu ruang konferensi. Selamat kepada Yang Mulia Guru Long karena berhasil memasuki alam martial Honored One. Kong Cheng berbicara lebih dulu, sambil mengepalkan tinjunya dan menundukkan kepalanya sedikit untuk memberi hormat kepada Guru Long. Para eksekutif senior lainnya juga mengikuti dan memberi hormat. Guru Long mengangguk, tersenyum, dan berkata, "Presiden Kong, lama tidak berjumpa. Apakah Anda merasa sehat? Berkat perhatian Yang Mulia Mongolia, saya dalam keadaan sehat." Kong Cheng berkata sambil tersenyum. "Itu bagus." Guru Long tertawa dan berjalan ke ruang rapat. Semua orang menatap Guru Long dengan penuh hormat dan kengerian di mata mereka. Guru Long hampir berusia 60 tahun, tetapi sekarang dia tampak seperti pria paruh baya berusia awal 40-an. Bukan hanya kerutan di wajahnya yang berkurang banyak, tetapi tidak ada lagi uban di kepalanya. Apakah ini hasil dari naik ke alam yang lebih tinggi? Menurut rumor, setelah memasuki ranah martial honor, rentang hidup seseorang dapat diperpanjang setidaknya 30 tahun, dan semakin tinggi ranahnya, semakin panjang rentang hidupnya. Konon, banyak pendeta dari ribuan tahun lalu yang dapat hidup hingga ratusan bahkan ribuan tahun. Kong Cheng menatap Guru Long dengan rasa iri di matanya. Dia telah berada di alam Grandmaster selama hampir 30 tahun, tetapi tidak pernah mampu mencapai ambang alam Martial Master. Sekarang usianya hampir 90 tahun. Jika dia tidak dapat menembus ranah kehormatan bela diri, masa hidupnya akan hampir berakhir dan dia hanya dapat bertahan hidup beberapa tahun lagi paling lama. Yang Mulia Gu, silakan kemari dan duduk. Kong Cheng menyerahkan tempat duduknya dan berkata dengan hormat. Sebagai Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan, seberapa tinggi status Kong Cheng? Pada hari-hari biasa, bahkan para pemimpin keluarga besar seni bela diri akan bersikap hormat saat melihatnya. Namun saat menghadapi Guru Long, Kong Cheng harus menurunkan postur tubuhnya sangat banyak. Dahulu kala, Guru Long disebut sebagai Grandmaster oleh Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan. Pada saat itu, Guru Long dianggap sebagai yang terkuat di antara para master di dunia seni bela diri Jiangnan. Sekarang, Guru Long telah berhasil menerobos ke alam kehormatan bela diri, dan statusnya akan meningkat pesat. Tak seorang pun di Jiangnan yang memasuki ranah kehormatan bela diri selama lebih dari 100 tahun. Sebagai orang pertama dalam hampir 100 tahun, Guru Long pantas mendapatkan semua perlakuan hormat yang diterimanya. Saat ini, Guru Long mewakili kekuatan tempur tertinggi di dunia seni bela diri Jiangnan. Dia adalah wajah dunia seni bela diri Jiangnan. Guru Long tersenyum tipis, berdiri di ujung meja konferensi, dan melirik para eksekutif senior yang hadir. "Saya datang ke sini hari ini hanya untuk mengumumkan satu hal. Kami, Longmen, akan kembali ke Jiangnan." Wajah para eksekutif senior berubah, dan kemudian mereka menunjukkan kegembiraan. Ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang hebat bagi mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, komunitas seni bela diri Jiangnan sangat lemah dan dipandang rendah oleh komunitas seni bela diri di daerah lain. Tetapi jika Guru Long dapat kembali ke Jiangnan, dunia seni bela diri Jiangnan mereka akan mampu berdiri tegak. Yang Mulia Gu, kami sangat menyambut kembalinya Longmen. Mengenai lokasi Longmen, selama Anda memberitahu kami tidak akan menolak dimanapun itu. Kong Cheng berkata dengan bersemangat. "Baiklah, benar juga. Saya serahkan masalah pemilihan lokasi kepada Anda, Presiden Kong. Kami di Longmen hanya butuh tempat yang tenang." Guru Long berhenti sejenak dan berkata, "Ada hal lain yang ingin aku tanyakan padamu." "Berikan saja instruksimu, Yang Mulia Gu," kata Kong Cheng. "Bantu aku mengumumkan kepada dunia bahwa dalam 3 hari, aku akan membunuh Fang Yu di Danau Yuexin." Guru Long berkata dengan cahaya keemasan bersinar di matanya. Fang Yu merasakan aura pembunuh yang datang dari Guru Long, semua orang yang hadir mengubah ekspresi mereka. Ya, Fang Yu lah yang menghancurkan kultivasi yang Jian di kota Jianghai dan kemudian membunuh Guyan. Guru Long berkata dengan dingin. Setelah mendengar apa yang dikatakan Guru Long, para eksekutif senior yang hadir memiliki ekspresi berbeda. Di antara mereka, ada yang pernah mendengar nama Fang Yu, tetapi ada juga yang belum pernah mendengar tentang Fang Yu. Tapi tak peduli apa, aura pembunuh yang terpancar dari Guru Long bukanlah hal yang main-main.
Semua orang tahu bahwa Fang Yu dalam masalah besar. Guru Long baru saja memasuki ranah kehormatan bela diri, dan dia akan diserang. Saya mengerti, Yang Mulia. Tapi bagaimana jika kita mempublikasikan masalah ini dan Fang Yu mengetahuinya lalu melarikan diri? Kong Cheng bertanya. Selama kita mengunci posisinya dan posisi orang-orang di sekitarnya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Masalah ini biar kamu yang urus. Guru Long menyipitkan matanya sedikit dan menatap Kong Cheng. Ekspresi Kong Cheng sedikit berubah, dan dia segera menjawab, saya mengerti, Yang Mulia. Baiklah, semuanya. Aku sudah lama tidak kembali ke Jiangnan. Aku masih punya banyak teman yang harus kutemui, jadi aku pergi dulu. Guru Long berkata sambil tersenyum. Selamat tinggal, Yang Mulia Gu. Semua pejabat senior membungkuk kepada Guru Long bersama-sama. Guru Long meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tersenyum. Dia sungguh menikmati perasaan disembah. Inilah yang menjadi motivasi awal baginya untuk berlatih dan menekuni seni bela diri unggul. Ia tahu betul bahwa di dunia ini di mana yang kuat memangsa yang lemah, selama seseorang memiliki kekuatan absolut, ia akan mampu menjadi yang terbaik di antara manusia dan disembah oleh semua orang. Di Jiangnan saat ini, dia adalah eksistensi yang terkuat, dia adalah satu-satunya raja. Semua yang lain harus tunduk padanya. Pada hari ini, dua berita yang mengejutkan menyebabkan sensasi di seluruh komunitas seni bela diri Jiangnan. Berita pertama adalah bahwa setelah hampir 2 bulan mengasingkan diri, Guru Long berhasil maju ke alam kehormatan bela diri, menjadi prajurit pertama di dunia seni bela diri Jiangnan yang berhasil menembus alam kehormatan bela diri dalam 150 tahun terakhir. Ini jelas merupakan berita terkini, dan bahkan mungkin memengaruhi pembagian kekuatan di seluruh dunia seni bela diri Jiangnan. Di masa lalu, keluarga seni bela diri terkuat di Jiangnan adalah keluarga Zhong dan keluarga Wu. Tetapi setelah Guru Long memasuki ranah martial honor, keluarga-keluarga ini harus minggir. Nilai dan kemampuan seorang master bela diri cukup untuk mengalahkan keluarga-keluarga yang mengaku bela diri. Semenjak Guru Long melangkah ke ranah martial honor, Longmen telah menjadi kekuatan terkuat di Jiangnan, tidak ada bandingannya. Banyak keluarga sekuler telah berpikir tentang cara menggunakan keuntungan untuk memenangkan Guru Long. Berita kedua datang dari Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan. 3 hari kemudian, Guru Long akan membunuh seorang pria bernama Fang Yu di Danau Yuexin. Dikatakan bahwa Fang Yu ini membunuh murid paling dicintai Guru Long dan menghancurkan Yang Jian paling menjanjikan di Longmen. Oleh karena itu, dia benar-benar membuat Guru Long marah dan menjadi target pertama serangan Guru Long setelah dia memasuki ranah martial honor. Seluruh dunia seni bela diri Jiangnan gempar. 3 hari kemudian, di Danau Yuexin, kita dapat melihat dengan mata kepala sendiri kekuatan luar biasa seorang ahli bela diri. Grandmaster sangat kuat. Seberapa kuatkah martial lord di atas Grandmaster? Konon katanya seorang pendekar di level martial honor bisa menjungkir balikkan gunung dan lautan hanya dengan satu lambaian, dan bisa menggunakan segala macam ilmu sihir misterius. Seluruh komunitas seni bela diri Jiangnan sedang mendiskusikannya dengan hangat dan menantikannya. Bagi mereka, martial honor adalah dunia yang legendaris. Namun 3 hari kemudian, mereka berkesempatan menyaksikan sendiri sang master bela diri yang hebat itu beraksi. Bagi sebagian besar pejuang, ini adalah kesempatan besar. Bahkan orang-orang dari keluarga seni bela diri besar pun tidak bisa lagi duduk diam. Mereka juga ingin melihat seberapa kuat Guru Long sekarang. Hal ini akan memengaruhi strategi pengembangan mereka di masa mendatang. Tetapi apapun yang terjadi, kenyataan bahwa Guru Long memasuki wilayah kehormatan bela diri dan kembali ke Jiangnan dengan kekuatan seperti itu bukanlah kabar baik bagi keluarga seni bela diri utama di Jiangnan. Kue manfaatnya hanya sebesar ini. Sekarang Guru Long telah kembali ke Jiangnan, dia pasti akan terlibat dan mengambil bagian besar. Singkatnya, kalangan seni bela diri dan bisnis Jiangnan berada dalam keadaan gembira pada hari itu. Ada yang senang, ada yang sedih, dan banyak juga yang hanya ingin menonton kesenangan saja. Bab 145, menaiki daftar dewa, Jiangnan terkejut. Huai Bei, keluarga Zheng, Yang Yinzu duduk di ruang belajar, tampak tidak senang. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah melakukan serangkaian tindakan terhadap keluarga Tang dan keluarga Ji, berhasil menghancurkan sebagian besar mitra keluarga Tang dan keluarga Ji. Awalnya, rencananya sangat berhasil.
Di bawah ancaman latar belakang keluarga Zheng, perusahaan-perusahaan tersebut tidak berani melawan Yang Yinzu dan memilih untuk mengakhiri kerjasama mereka dengan keluarga Tang dan keluarga Ji. Awalnya, jika Yang Yinzu diberi waktu 1 atau 2 minggu lagi, dia akan dapat menghancurkan keluarga Tang dan Ji sepenuhnya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Qin Yimo tiba-tiba muncul dan menghancurkan rencananya. Keluarga Qin yang diwakili oleh Qin Yimo mencapai hubungan kerjasama tripartit dengan keluarga Tang dan keluarga Ji. Begitu berita itu keluar, harga saham ketiga anak perusahaan itu meroket. Yang paling penting adalah dengan dukungan kuat dari keluarga Qin, keluarga Zheng tidak tampak begitu menakutkan lagi. Untuk menghindari pembayaran ganti rugi, perusahaan-perusahaan yang semula mengumumkan pemutusan hubungan kerjasama dengan keluarga Tang dan Ji telah kembali ke tangan keluarga Tang dan Ji. Tidak hanya itu, setelah keluarga Qin memasuki pasar, banyak perusahaan lain juga ingin menjilat keluarga Qin dan mendekati keluarga Tang dan keluarga Ji untuk membahas kerjasama. Dalam situasi ini, kekuatan pencegah keluarga Zheng tampaknya tidak cukup. Karena betapapun berkuasanya keluarga Zheng, mereka hanyalah sebuah keluarga di Huaibei. Tapi Qin Yimo berbeda. Qin Yimo mewakili kekuatan keluarga Qin di Jiangnan. Sederhananya, keluarga Qin telah memperluas pengaruhnya hingga ke Jiangnan, namun keluarga Zheng belum. Kekuasaan keluarga Zheng sebagian besar terpusat di Huaibei. Naga yang kuat tidak dapat mengalahkan ular lokal, dan reputasi keluarga Qin bahkan lebih terkenal daripada keluarga Zheng. Dengan cara ini, rencana Yang Yinzu gagal total. Sialan, bagaimana mereka bisa mengalahkan keluarga Qin? Yang Yinzu menggertakkan giginya karena marah. Dia tidak mau menerima bahwa rencananya yang direncanakan dengan matang telah gagal. Pada saat ini, ada ketukan di pintu ruang belajar Yang Yinzu. Datang, Yang Yinzu mengusap pelipisnya dan berkata. Pintunya terbuka dan Zheng Xiuchen, mengenakan jas dan dasi, masuk. Kamu tidak sedang rapat. Kenapa kamu pulang pagi-pagi sekali? Yang Yinzu bertanya. Haha, aku baru saja mendengar berita yang sangat menarik. Kamu pasti ingin tahu. Zheng Xiuchen berkata dengan senyum tipis di wajahnya. Berita apa? Yang Yinzu mendongak dan bertanya. Kau terlihat sedikit lesu. Apakah karena masalah antara keluarga Tang dan Ji? Jika begitu, tidak perlu khawatir, karena seseorang akan segera membalaskan dendammu. Zheng Xiuchen berjalan, memeluk Yang Yinzu, dan berkata. Wajah Yang Yinzu sedikit berubah, matanya berbinar, dan dia bertanya dengan cemas, Xiuchen, apa maksudmu dengan ini? Siapa yang akan membantuku membalas dendam? Guru Long. Zheng Xiuchen menjawab. Kuno seperti naga. Yang Yinzu sedikit asing dengan nama ini, tetapi kemudian ekspresinya berubah. Itu adalah guru Yang Jian, Guru Long. Setelah Yang Jian mendapat masalah, Yang Yinzu menaruh harapannya pada Guru Long, berpikir bahwa Guru Long pasti akan mengambil tindakan untuk membalaskan dendam Yang Jian. Kemudian, murid utama Guru Long, Guyan datang, namun ia bukan tandingan Fang Yu dan malah dibunuh oleh Fang Yu. Sekarang, Guru Long akhirnya akan bertindak. Tapi, akankah Guru Long menjadi lawan Fang Yu? Setelah mengalami kemunduran satu demi satu, Yang Yinzu benar-benar tidak tahu seberapa kuat Fang Yu. Xiuchen, menurutmu, Guru Long bisa membunuh Fang Yu? Yang Yinzu bertanya dengan ragu-ragu. Mendengar pertanyaan ini, Zheng Xiuchen tertawa terbahak-bahak dan mengulurkan tangannya untuk mencubit titik lemah Yang Yinzu. Yinzu, apakah kamu mengalami trauma psikologis karena Fang Yu? Guru Long adalah seorang prajurit terbaik bahkan di Huaibei. Selain itu, dia telah memasuki ranah kehormatan bela diri. Alam kehormatan bela diri. Yang Yinzu tidak tahu banyak tentang seni bela diri, jadi tentu saja dia tidak tahu. Begini saja, seorang pendekar yang bisa memasuki ranah martial honor benar-benar satu dari sejuta. Sekuat keluarga Zheng kita, hanya ada 4 ahli martial honor. Zheng Xiuchen berhenti sejenak dan melanjutkan, seberapa mengerikan kekuatan seorang ahli martial honor. Misalnya, rumah keluarga Zheng kita memiliki radius hampir 100 hektar. Jika seorang ahli martial honor ingin melakukannya, dia dapat menghancurkan seluruh rumah keluarga Zheng kita dengan satu tamparan. Satu tamparan menghancurkan seluruh rumah keluarga Zheng. Mendengar analogi ini, mata Yang Yinzu berbinar dan senyum ganas muncul di wajahnya. Tidak mungkin Fang Yu bisa selamat jika pria sekuat ini menyerangnya, kan? Xiuchen, kapan Guru Long?
Yang Yinzu bertanya lagi. 3 hari lagi, Danau Yuexin. Saat itu, aku bisa pergi bersamamu dan membiarkanmu menyaksikan Fang Yu dibunuh dengan matamu sendiri, sehingga aku bisa memahami simpul dan kebencianmu, kata Zheng Xiuchen. Oke, Yang Yinzu menunjukkan senyum bahagia di wajahnya dan mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangan dan memeluk Zheng Xiuchen. Dalam 2 bulan terakhir, hatinya dipenuhi kebencian. Dia tidak tidur nyenyak setiap malam. Dia selalu berpikir tentang cara membalas dendam. Namun setelah mendengar berita hari ini, hatinya benar-benar lega. Dia tahu bahwa dia akan membalas dendam dan dia akan melihat Fang Yu mati secara tragis. Dia dalam suasana hati yang baik dan meminta ciuman Zheng Xiuchen untuk pertama kalinya. Sebenarnya, tidak ada yang salah menjadi wanita Zheng Xiuchen. Selama ini, dia merasakan betapa hebatnya menjadi bagian dari keluarga besar. Dia telah pergi keluar dengan Zheng Xiuchen beberapa kali, dan semua orang yang melihatnya tampak hormat. Keluarga sekuler tidak dapat dibandingkan dengan keluarga seni bela diri. Keluarga sekuler hanya bisa mendapatkan rasa hormat di depan orang awam. Tetapi keluarga seni bela diri dapat memperoleh rasa hormat sejati di depan semua orang. Selanjutnya, rencana Yang Yinzu adalah berhasil menikah dengan keluarga Zheng. Dia membutuhkan kedudukan yang lebih stabil, dia ingin menjadi istri dari putra tertua keluarga Zheng. Memikirkan hal ini, Yang Yinzu berinisiatif melepaskan ikat pinggang Zheng Xiuchen dan membungkuk. Menghadapi Yang Yinzu yang begitu proaktif, Zheng Xiuchen sedikit mengangkat sudut mulutnya dan menikmatinya. Pada sore hari ketika Guru Long menerobos alam kehormatan bela diri dan kembali ke Jiangnan, berita mengejutkan lainnya keluar. Berita ini datang dari ibu kota. Nama Guru Long muncul di daftar Dewa Tiongkok. Daftar Dewa Tiongkok merupakan daftar peringkat yang hanya memuat 100 prajurit terkuat di seluruh Tiongkok. Siapapun yang namanya muncul di daftar Dewa Cina adalah orang kuat yang tak terbantahkan. Konon, daftar ilahi merupakan senjata ajaib yang ditinggalkan oleh seorang laki-laki sakti ratusan tahun silam. Secara otomatis dapat merasakan aura dan kekuatan kultivasi semua prajurit di Tiongkok, dan nama-nama pada daftar akan diperbarui setiap hari. Fakta bahwa nama Guru Long dapat muncul dalam daftar Dewa Tiongkok, berarti kekuatannya telah diakui oleh daftar Dewa dan menduduki peringkat 100 teratas di Tiongkok. Yang kuat dalam daftar Dewa, itu merupakan suatu kehormatan tersendiri. Terlebih lagi, Guru Long adalah satu-satunya orang kuat di Jiangnan yang namanya muncul dalam daftar Dewa Tiongkok. Ini semakin membuktikan bahwa Guru Long adalah orang nomor 1 yang tak terbantahkan di dunia seni bela diri Jiangnan saat ini. Begitu berita ini keluar, seluruh dunia seni bela diri Jiangnan terkejut. Seperti yang diharapkan dari Guru Long, sesuai dengan namanya, dia adalah seekor naga di antara manusia. Yang mulia Guru Long sekarang menjadi wajah dunia seni bela diri Jiangnan. Bersamanya, hari kebangkitan dunia seni bela diri Jiangnan sudah dekat. Orang kuat dari daftar dewa. Akhirnya, orang kuat dari daftar dewa telah muncul di Jiangnan. Ketika seluruh dunia seni bela diri Jiangnan dilanda gempa besar, Fang Yu akhirnya membuat keputusan penting. Ia memutuskan untuk menanam semua sayuran yang terserang hama penggerek, membalik tanah untuk memastikan tidak ada lagi tempat berkembang biaknya serangga, lalu mulai menanam. Setelah seharian bekerja keras, ladang sayur yang dulunya penuh kehidupan dan hijau tiba-tiba menjadi kosong dan tandus. Fang Yu berdiri di depan kebun sayur sambil memegang cangkul, dengan sedikit kesedihan di matanya. Mengenai berbagai berita tentang Guru Long, Ji Rumei dan Tang Mingde telah memberitahu Fang Yu beberapa kali. Namun Fang Yu sama sekali tidak peduli, malah sedikit bersemangat. Alam kehormatan bela diri, yaitu kultivator tahap Jindan, memiliki ramuan emas dalam tubuhnya. Kekuatan kultivasi yang terkandung dalam ramuan emas sangat menggoda bagi Fang Yu, yang ingin menerobos ke tahap pemurnian Qi tingkat 10.000. Dia sangat ingin Guru Long datang menemuinya, bahkan merasa menunggu selama 3 hari terlalu lama. Saat makan malam, Yu Yuiwe melirik Fang Yu yang tampak tidak senang dan bertanya, "Kakak Fang Yu, ada apa denganmu? Apakah kamu merasa tidak enak badan?" "Tidak ada apa-apa." Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pesta ulang tahun sekolah besok malam. Kakak Fang Yu, maukah kamu datang menonton pertunjukanku?" Yu Yuiwe bertanya penuh harap. Sebenarnya, Fang Yu tidak tertarik dengan pesta semacam ini, tetapi melihat harapan di mata Yu Yuiwe,
Dia setuju, tentu saja, aku sudah lama ingin melihat tarianmu, Yu Yiwei. Bagus sekali. Tapi sayang sekali ibu harus pergi bekerja besok malam dan tidak bisa datang. Yu Yiwei berkata dengan sedikit penyesalan. Saya akan mencoba mencari tahu apakah saya bisa mendapatkan cuti. Jika saya bisa, saya pasti akan pergi. Wang Yan menyentuh kepala Yu Yiwei dan berkata. Setelah makan malam, Fang Yu kembali ke kamarnya, bersiap untuk mandi dan tidur. Tetapi begitu dia memasuki ruangan, telepon genggamnya berdering. Fang Yu, tolong! Teriakan cemas Dingran minta tolong datang dari telepon.